Shalom, puji Tuhan, saudara. Hari ini hari yang spesial karena hari ini adalah tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa kita. Kita mendoakan dan mengasihi bangsa kita agar di hari kemerdekaan ini bangsa kita terus dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Kita menghargai, bersyukur tentu untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan pada negeri kita, sehingga kita tidak hidup dalam penjajahan, dalam perbudakan yang telah membuat bangsa kita mengalami banyak hal dalam kehidupan ini. Karena itu kita bersyukur untuk kemurahan dan anugerah Tuhan untuk negeri kita. Dan saya berdoa supaya kemerdekaan bukan hanya kita alami secara lahiriah, tetapi kita mengalami juga yang namanya kemerdekaan yang sebenarnya. Karena Kristus telah mati untuk semua orang, supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi hidup kita sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Tuhan. Karena itu di hari yang spesial ini, saya ingin kita kembali mengajak belajar tentang nasihat dan teguran dari kitab Amsal Sulaiman. Karena Sulaiman adalah orang yang berhikmat, yang meminta kepada Tuhan secara khusus untuk dia bisa memimpin bangsa Israel. Dan selama 40 tahun dia memimpin bangsa Israel tanpa peperangan. Jadi banyak negara-negara lain, bangsa-bangsa lain justru tunduk, hormat karena hikmat yang dia minta kepada Tuhan. Dan itu menolong pemerintahannya selama 40 tahun. Dia memimpin dan menaklukkan banyak bangsa-bangsa tanpa peperangan. Karena itu saya berdoa lewat pembelajaran kita dari kitab Amsal tentang nasihat dan teguran, kita bisa mendapatkan hikmat yang akan membawa kita, menuntun kita, hidup kita selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal yang kelima, dia berkata begini dalam ayat yang ke-11. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mendengarkan telinga kepada pengajar-pengajarku? Kalau kita memperhatikan kemarin di pasal yang pertama, bagaimana ketika orang tidak hidup di dalam teguran dan nasihat. Pasal yang pertama ayat 33, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi banyak orang ketika dia membutuhkan pertolongan sepertinya hilang dalam hidupnya. Kenapa? Sulaiman mengatakan di pasal 1 ayat 28-nya, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena apa? Karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Saudara lihat, jadi ada berkat yang luar biasa sebenarnya ketika kita menghidupi kebenaran bahwa kasih Allah itu bukan hanya berkat-berkat lahiriah, tetapi kasih Allah dimanifestasikan juga di dalam teguran dan nasihat, didikan. Bahkan terkadang dia pukul kita, dia sesah kita. Itu bukti bahwa kita adalah anak yang sejati. Tidak ada seorang anak sejati tidak menerima didikan ayahnya. Allah tidak mungkin membiarkan kita. Bapak yang benar tidak akan membiarkan anak-anaknya. Dia pasti akan mendidik kita. Bahkan dengan didikan yang keras sekalipun. Karena didikan itu adalah kehidupan. Makanya di dalam pasal yang kelimanya ini, Sulaiman mengatakan bahwa pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan? Mengapa hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Di sini dia sedang menceritakan bagaimana ketika orang menolak didikan, sehingga akhirnya orang itu mengeluh. Kenapa? Karena dia kena jebakan-jebakan setan lewat dosa, lewat berbagai hal, Bapak Ibu. Khususnya di pasal 5 ini dia sedang mengajarkan, sedang menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang menolak didikan dan teguran bisa terjerat dalam dosa-dosa perselingkuhan, dosa-dosa perzinahan. Makanya di ayat 1-nya pasal 5 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Jadi saudara lihat, ada jalan-jalan yang kelihatannya begitu manis, luar biasa, tapi di dalamnya adalah jebakan-jebakan yang mematikan. Sehingga kita yang tidak suka didikan dan teguran, nasihat,
kaki kita akhirnya saudaraku bisa tertuntun oleh jalan-jalan dosa yang dibuat sedemikian rupa manis. Sehingga dikatakan ayat 5, kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremejaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu. Jadi karena kebodohan kita, karena kita tidak melihat ada berkat dalam didikan dan teguran dan nasihat, kita menolaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang lain mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu. Jangan sampai masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan akhirnya orang itu menyesal, berkata, sekiranya mengapa aku benci kepada didikan? Mengapa aku menolak teguran? Mengapa aku tidak dengarkan suara guru-guruku? Jadi kita akan terlepas dari tipu daya iblis yang memakai dunia. Dosa kenikmatan daging kita akan dibebaskan. Sehingga ayat 14 berkata, aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, biarlah kita menjadi orang-orang yang dilindungi karena kita menyukai nasihat dan teguran. Ayat 22, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati, perhatikan, karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Jadi saya berharap lewat pembelajaran kita dari kitab Amsal pasal 5 ini, kita bisa melihat ada satu gambaran bahwa teguran nasihat adalah sesuatu yang penting, menuntun pada kehidupan, melepaskan kita untuk tidak menyerahkan justru berkat-berkat yang kita harusnya terima tidak diambil oleh orang lain. Orang tidak menikmati hak kita karena kita berada dalam lingkungan pagar nasihat Tuhan. Tapi ketika kita tidak peduli, membenci teguran, tidak mau dengarkan, maka orang, Bapak Ibu bisa menipu kita dan mengambil hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Khususnya iblis memakai dosa, iblis memakai apa saja untuk merebut yang terbaik dalam hidup kita. Kiranya renungan dari kitab Amsal ini, nasihat dan tegurannya membawa kita pada kesucian, kekudusan, dan penjagaan pemeliharaan Tuhan dalam jalan-jalan yang benar dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.